Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 584. Kapal perang luar angkasa mendekati planet merah seperti binatang kuno yang mengerikan, akhirnya berhenti di dekat aura cahaya yang dipancarkan oleh atmosfer bintang tersebut, sehingga tidak bisa mendekat lagi. Seolah-olah ada energi misterius yang memisahkan segalanya, baik pandangan maupun kesadaran tidak bisa menembus layar cahaya, sehingga tidak bisa melihat situasi di planet merah. Dengan perintah Jisiu, para ahli formasi dewa terbang keluar dari kapal perang, mulai mempelajari larangan layar cahaya ini, mencari cara untuk memecahkannya. Tentu saja, ini termasuk tubuh reinkarnasi kedua Luo Xiu. Banyak ahli formasi dewa mencoba berbagai cara selama lebih dari setengah bulan, namun belum berhasil menemukan cara untuk memecahkannya. Aneh, benar-benar aneh. Dalam layar cahaya ini bahkan tidak ada jejak formasi yang terlihat, tingkat larangan formasi ini sangat tinggi, jauh melebihi apa yang pernah saya lihat sepanjang hidup saya. Seorang ahli formasi dewa tingkat 6 mengerutkan keningnya, akhirnya menggelengkan kepala dan kembali ke kapal perang, berkata kepada Jisiu, "Tuan muda penguasa kota, kemampuan saya terbatas. Saya tidak bisa memecahkan formasi bintang ini." Jisiu mengerutkan keningnya. Orang tua ini, yang berada di depan matanya, sudah menjadi ahli formasi dewa dengan tingkat tertinggi di kota bintang biru. Bahkan dia pun tak berdaya, apakah benar-benar tidak ada cara untuk memasuki bintang misterius ini? Tingkat formasi Luo Xiu juga mencapai tingkat 6. Tubuh reinkarnasi kedua telah mempelajari setengah bulan, namun belum bisa menemukan apapun. Jejak formasi tidak bisa ditemukan, apalagi cara untuk memecahkannya. Jari Jisiu mengetuk ringan sandaran kursinya. Kali ini mereka datang untuk menggali tambang kristal dewa. Dia membawa 16 dewa langit dari istana penguasa kota, 380 dewa langit. Gabungan kekuatan ini, ditambah dengan kekuatan kapal perang luar angkasa, cukup untuk menjelajah ruang angkasa. Namun, planet merah di depan mata mereka tidak bisa dimasuki, sehingga mereka tidak bisa memastikan apakah ada warisan kultivator tingkat luar biasa di dalamnya. Karena kita tidak bisa memecahkannya, kita harus memaksanya untuk hancur. Jisiu memandang tajam dengan mata yang penuh kemarahan. Tuan muda penguasa kota tidak boleh. He Feng segera berbicara untuk menghentikannya, formasi di planet merah ini sangat kuat. Awalnya saya juga berpikir untuk melakukan hal serupa, namun saya mengalami serangan balik dan 2 dewa langit langsung mati di tempat. Namun Jisiu tidak menghiraukan hal tersebut, dewa langit. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kapal perang luar angkasa saya? He Feng masih ingin berkata sesuatu, namun Jisiu sudah tidak mendengarnya lagi dan langsung memberikan perintah. Kedua kapal perang luar angkasa mulai menarik diri dari planet merah secara perlahan. Setelah jarak meningkat hingga tingkat tertentu, kapal perang berhenti, menggantung seperti benteng besar di tengah ruang angkasa yang luas. Kapal perang luar angkasa adalah senjata kuat yang dikuasai oleh istana penguasa kota. Selain kecepatan dan pertahanan, kapal perang ini juga diukir dengan formasi serangan tingkat 7. Cukup memasukkan banyak kristal dewa, energi yang terkandung dalam kristal bisa terkonsentrasi dan menghasilkan serangan yang sebanding dengan kekuatan seorang raja dewa. Masukkan kristal dewa, Jisiu berteriak keras. Para ahli formasi dewa yang mengendalikan kedua kapal perang segera mengisi banyak kristal dewa ke dalam inti kapal perang tanpa berbicara lagi. Brum, kedua kapal perang meledak dengan cahaya yang sangat gemerlap pada saat itu, seperti 2 bintang kecil yang terbentuk berkorespondensi dengan planet merah di kejauhan. Energi kristal sedang terkonsentrasi, dan di dek kapal perang muncul sebuah meriam besar. Laras meriam mencapai ratusan meter, dan mulut meriam seperti jurang yang dalam. Boom, 2 cahaya ilahi ditembakkan dari meriam tersebut, merobek 2 jejak putih di kedalaman ruang angkasa yang gelap, bergerak dengan sangat cepat menuju planet merah. He Feng terlihat agak tegang. Ketika dia dan pemimpin sekte iblis hitam awalnya menemukan tempat ini, tentu saja mereka tidak bisa menghasilkan serangan sekuat ini. Namun, formasi di planet merah sangat aneh. Semakin kuat serangan, semakin kuat pula serangan baliknya. Jisiu melihat perubahan ekspresi He Feng dan tersenyum tenang. Mengapa penguasa kami begitu tegang? Formasi di planet merah ini telah ada selama berabad-abad. Bahkan kultivator tingkat raja dewa tidak bisa mencapai keabadian di sana, apalagi formasi yang dibuat oleh manusia. Serangan kapal perang luar angkasa pasti bisa menghancurkan formasi ini. Setelah itu, kita bisa masuk dengan mudah dan mengeksplorasi rahasia bintang ini. Pada saat itu, terjadi perubahan mendadak. 2 cahaya ilahi yang kuat mengenai planet merah ternyata seperti sinar yang memantul dari permukaan cermin, segera dipantulkan kembali. Apa? Jisiu terkejut dan bangkit dari tempat duduknya, sementara ekspresi He Feng berubah drastis.
Semua kultivator seni bela diri di kedua kapal perang juga terkejut dan ketakutan. Serangan sekuat Raja Dewa yang bisa disetarakan malah dipantulkan kembali. Apa formasi mengerikan ini? Cepat, kirimkan perintah kepada saya, aktifkan formasi pertahanan hingga batas maksimal. Jisiu dengan cepat memberikan perintah, karena dia sangat menyadari betapa menakutkannya serangan meriam kapal perang. Jika terkena, kapal perang luar angkasa mungkin bisa tetap selamat, namun para kultivator seni bela diri di dalam kapal kemungkinan besar akan mati semua. Dia memberikan perintah dengan cepat, namun cahaya meriam bergerak lebih cepat lagi. Layar pertahanan kapal perang baru saja berkelip dan masih dalam kondisi kabur, namun cahaya meriam sudah tiba di depan mereka. Boom! Dalam sekejap, seluruh langit tampak berubah menjadi putih menyala, cahaya yang begitu gemerlap hingga tak bisa dilihat langsung. Semua orang secara naluriah menutup mata, bahkan kesadaran mereka tak bisa keluar dari tubuh. Layar pertahanan yang belum stabil langsung runtuh dalam sekejap. Meskipun sebagian besar kekuatan dari serangan meriam berhasil diimbangi, masih ada sedikit gelombang sisa yang menyebar ke kapal perang. Bahkan gelombang sisa tersebut adalah sisa serangan dari kultivator tingkat Raja Dewa. Di tempat kejadian, puluhan dewa langit langsung hancur menjadi debu halus di dek kapal perang, abu terbang lenyap dan tulang belulang pun tak tersisa. Beberapa saat kemudian, semuanya kembali tenang. Hanya ruang hampa di sekitar kedua kapal perang yang masih dalam keadaan hancur, dengan aliran energi kekacauan yang berhembus ke sana kemari. Wajah Jisiu memerah, dia tak menyangka formasi di planet merah memiliki fungsi seperti ini. Dia menatap He Feng dengan mata yang marah, kenapa kamu tidak bilang lebih awal? He Feng tersenyum pahit, saya memang ingin bilang, tapi Tuan Muda Penguasa Kota tidak mau mendengarnya. Jisiu mendengus dingin, tanpa melanjutkan penyelidikan siapa yang bertanggung jawab. Kesadarannya menyapu kedua kapal perang. Untungnya, layar pertahanan naik pada saat-saat kritis. Meskipun hancur, kerugian tetap diminimalkan hanya puluhan dewa langit yang mati, dan beberapa dewa langit terluka. Yang paling penting adalah para penambang iblis dengan kekuatan tingkat Raja Dewa. Mereka semua selamat tanpa cedera, ini adalah tindakan sengaja dari Jisiu karena nyawa para penambang ini lebih berharga daripada dewa langit. Jika mereka tak bisa mengatasi formasi di planet merah, para penambang ini akan masuk ke dalam bintang untuk menjelajah. Jisiu tahu, serangan kapal perang tak berhasil. Formasi di planet merah benar-benar tak bisa diatasi dengan kemampuannya. Seorang dewa langit terbang menuju planet merah atas perintahnya. Saat menyentuh layar cahaya atmosfer bintang, dia dihentikan oleh kekuatan yang kuat, tak bisa melangkah sedikit pun. Kemudian Jisiu mengganti dengan seorang penambang iblis, namun ia tak mengalami hambatan sama sekali dan dengan cepat terbang masuk ke dalam bintang. Di planet merah tampak tandus, seperti bintang biasa tanpa kehidupan yang berkembang. Namun, saat kaki menapak di tanah berwarna coklat kehitaman, dia merasakan gelombang energi yang kuat mengguncang di bawah kakinya. Tambang kristal dewa kualitas menengah. Menurut perintah Jisiu, penambang iblis ini tak mencari tambang di bawah, melainkan kembali ke kapal perang luar angkasa dan menggambarkan apa yang dia lihat dan rasakan kepada Jisiu. Jisiu mengumpulkan semua penambang iblis di bawah komandonya, lalu meminta ahli formasi dewa tingkat 6 di sisinya, seorang senior, untuk memasang larangan di dalam diri setiap penambang. Larangan yang ditanam oleh ahli formasi dewa tingkat 6, kecuali oleh ahli formasi dewa tingkat setara, orang biasa hampir tak bisa memecahkannya. Karena misteri planet merah, Jisiu tak bisa masuk sendiri, jadi dia menggunakan cara ini untuk mengendalikan semuanya. Apapun yang kalian temukan di planet merah, atau apapun yang kalian temukan, saya sarankan jangan bermain-main dengan saya. Jika tidak, aku hanya perlu satu pikiran saja, bisa membuat kalian hidup tidak seperti mati. Jisiu berkata dingin, istana penguasa kota di kota bintang biru memiliki pengaruh yang besar, semua penambang iblis takut dan tak berani memiliki niat jahat. Tubuh reinkarnasi pertama Luo Xiu bersembunyi di antara para penambang iblis ini, kemudian dengan dipimpin oleh seorang kultivator dewa langit, dia terbang menuju planet merah. Asosiasi bintang cemerlang juga melakukan hal yang sama. He Feng terlihat sedih dan kecewa. Dia awalnya berpikir bahwa dengan latar belakang istana penguasa kota dan ahli formasi dewa tingkat 6, mungkin ada sedikit kemungkinan untuk memecah formasi planet merah. Namun, hasil akhirnya sangat mengecewakan. Tidak hanya formasi planet merah tak bisa ditembus, rahasia di bintang tersebut juga diketahui oleh orang-orang dari istana penguasa kota. He Feng juga tahu bahwa ini adalah tindakan yang tak dapat dihindari, karena jika tak ada cukup keuntungan dan alasan, istana penguasa kota pasti tak mau mengeluarkan tenaga besar untuk ini. Awalnya He Feng juga sudah menyiapkan rencana terburuk, jadi saat kedua kali datang ke sini, dia khusus mencari beberapa kultivator iblis tingkat puncak. Ada 18 orang, masing-masing adalah kultivator iblis tingkat puncak, salah satunya adalah keponakannya, di tingkat puncak iblis lawan langka sekali ditemui.
Dia tak menanamkan larangan seperti Jisiu kepada orang-orang ini, karena ke-18 kultivator iblis ini memiliki kesetiaan mutlak kepada asosiasi bintang cemerlang. Permintaan He Feng juga sangat sederhana. Jika bisa mencari rahasia atau warisan di planet merah, itu sudah sangat baik. Jika itu di luar kemampuan, maka fokuslah pada tambang kristal dewa kualitas menengah. Setiap dari mereka memakai cincin penyimpanan yang menyimpan dunia rahasia, bisa menyimpan banyak kristal dewa. Aku akan mengirimkan mereka, kata He Feng. Pada saat itu, Luo Xiu secara sukarela menawarkan dirinya. Dia sudah tahu bahwa di planet merah ada formasi khusus, hanya kultivator seni bela diri di bawah tingkat dewa langit yang bisa masuk. Tubuh reinkarnasi kedua tak akan bisa masuk, tubuh reinkarnasi pertama sudah menyamar di antara pasukan istana. Penguasa kota, maka aslinya tentu tak boleh melewatkan kesempatan ini. Berdasarkan petunjuk yang ada, dia menduga bahwa di atas bintang ini terdapat rahasia besar. Dibandingkan dengan rahasia ini, tambang kristal dewa kualitas menengah di planet merah menjadi sekunder. Luo Xiu dalam kota bintang biru menunjukkan kekuatan yang setara dengan setengah langkah Raja Dewa. He Feng pasti tak bisa membayangkan sebenarnya kekuatannya adalah iblis. "Nya sudahlah, bantu Luo," ya, ujar He Feng sedikit terkejut melihat Luo Xiu, tapi tak berpikir lebih jauh. Dengan demikian, pasukan istana penguasa kota dan asosiasi bintang cemerlang semua menuju ke planet merah. Saat tiba di dekat layar formasi atmosfer bintang, seorang dewa langit yang bertanggung jawab memimpin tim berhenti. Melihat banyak kultivator iblis yang melewati layar dan hilang, dewa langit itu hendak menyapa Luo Xiu dan kembali, namun tiba-tiba ekspresinya berubah drastis. Bersambung.